there, hi, it's Alia. Ini recording pertama atau podcast pertama yang bakal aku upload di channel per podcast kan aku. I don't even know if that was the word. Tapi podcast ini bakal dipost di Spotify dan juga di YouTube. Jadi reachable buat orang yang nggak pakai Spotify karena di kota aku kurang banyak yang pakai Spotify. Jadi I uploaded it also on YouTube. Make sure guys follow me on Spotify, follow me on Instagram, and follow me on YouTube. Hari ini kita pengen ngebahas mengenai first step. What is first step for me and how I wanted to encourage. Bagaimana aku ingin membuat kalian semua untuk berani mengambil langkah pertama itu. So, hope you all have a very nice day. Happy listening. Talking about first step, langkah pertama. Langkah pertama ini bisa diaplikasikan dalam semua konteks ya. Either dalam perkuliahan, dalam sekolah, dalam bisnis, atau mungkin dalam hubungan, dalam pertemanan. Semua hal yang ada di dunia ini tuh butuh langkah pertama, ya nggak sih? Dan nggak bisa dipungkiri kalau langkah pertama ini tuh, oh my god. First of all, minta maaf banget. Aku rumahnya tuh di depan jalan gitu kan, jadi kayak bakal banyak bunyi klakson dan sebagainya. But fokus aja ke suara aku, ya nggak sih? Talking about first step, gak bisa dipungkiri first step itu tuh bikin kita anxious, ya nggak sih? Kayak pokoknya bikin kita anxious banget karena it's something we never do before. Anything, hal apapun yang butuh first step, hal apapun yang butuh langkah pertama, itu tuh hal yang belum pernah kita lakuin sebelumnya. Dan otomatis hal yang gak pernah kita lakuin sebelumnya bakal munculin anxiety buat kita, bakal bikin cemas dan sebagainya, bisa bikin takut dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan konsep yang orang-orang sering ngomongin untuk keluar dari zona nyaman, out of the box, etc. Kita emang manusia sebagai makhluk yang dinamis dan adaptif harus berani untuk keluar dari zona nyaman, tidak hanya untuk memperbanyak pengalaman tapi juga untuk belajar dan bertahan hidup. And I think it's part of survival to be able to step out of your comfort zone. Jadi menurut aku first step ini penting banget kalau kalian emang pengen berkembang dan pengen bertahan di dunia yang I don't know, diartikan beberapa orang sebagai dunia yang kejam. Aku sendiri sih jujur anxious, tapi at the other hand aku curious juga gitu. Jadi emang penasaran banget apa yang ada di luar sana gitu. Jadi meskipun takut tapi pengen gitu. Contohnya kuliah di luar kota aku. Aku kan dari Ternate, Maluku Utara kan. Aku tuh pengen kuliah di luar, gak peduli dimanapun, yang penting di luar. I want to be out of my city. I know itu tuh bener-bener step yang terrifying banget, yang kayak lu keluar kota sendiri takut nggak sih? Pasti takut kan. Aku tuh waktu itu takut banget, tapi di sisi lain aku penasaran dan I wanted to do this. Like ini bukan sesuatu yang dipaksa orang lain atau sebagainya. Ini sesuatu yang emang bener-bener pengen aku lakuin gitu. So aku juga mikir kan, kalau aku nggak, if I didn't take this first step, if I didn't take this change, aku bakal stuck di sini selamanya. Aku bakal stuck di satu titik dan bakal gak berkembang selamanya karena aku gak berani untuk ambil jalan maju gitu. Dan aku tahu kita semua pasti gak pengen berada di satu titik itu selamanya. Kita pasti pengen ya setidaknya maju dikit lah. Dan that where first step take place. Itu dimana first step itu benar-benar sangat dibutuhkan dan emang teman-teman harus berani buat ngambil itu. Aku pengen cerita aja about this podcast, what makes me make this podcast. Jadi aku tuh emang dari dulu suka nonton vlog orang-orang di YouTube kan, and I wanted to make one. Tapi terhambat karena I didn't really had the facility to do that, fasilitas yang belum memadai. Sedangkan aku sendiri orangnya pengennya kontennya tuh profesional gitu. I mean nggak perfect tapi setidaknya nggak amatir juga. Jadi aku nggak bisa menuhin mimpi aku buat bikin YouTube. Tapi setelah lama-kelamaan nonton YouTube, aku mulai
kenal nih sama yang namanya podcast. Ternyata orang-orang di luar sana mereka tuh sering dengerin podcast gitu. Terus podcast ini kan bisa kapan aja kan. I mean, ini tuh nggak butuh perhatian visual. Jadi kalian bisa visual dan kinestetik kalian ngerjain hal lain, tapi tetap sambil denger podcast gitu. Jadi meskipun kalian cuma nyetir, tetap produktif juga sambil dengerin podcast gitu kan. Jadi podcast menurut aku tuh sesuatu yang produktif banget gitu. Bener-bener ngebantu kita untuk stay produktif. Jadi aku mikir, wah kalau nggak bisa bikin YouTube, aku bikin podcast aja. I mean, podcast tuh nggak butuh banyak alat kan. As long as you have phone and earphone, I think that's fine. A microphone, I mean. Itu udah fine aja buat ngebikin podcast. Aku sebenarnya udah rencana buat bikin podcast ini dari bulan, I don't know, Agustus, dari tengah tahun. But I was really afraid to take the first step. Bukan takut sih, tapi lebih ke I expect myself to do so much gitu. Aku nggak mentolerir kesalahan apapun, dan I want my first content to be perfect. Sedangkan perfect itu nggak bisa dicapai kalau lo tuh masih pemula gitu. Perfect itu dicapai dari lots and lots of failure. Jadi emang harus banyak kesalahan dulu baru bisa nyampe perfect gitu. Nah, permasalahannya aku waktu bulan Agustus itu masih belum paham dengan konsep itu. Belum terlalu menerima kalau kita sebagai manusia itu harus banyak kesalahannya dulu baru bisa jadi bagus atau perfect gitu. Jadinya kalian bayangin deh, hanya karena aku nggak bisa nerima kesalahan aja, mimpi aku buat bikin podcast tuh tertunda berbulan-bulan. Dan aku sekarang baru bisa bikin podcast bulan November dari Agustus. Kalian bayangin deh, itu bener-bener untuk meyakinkan diri sendiri aja tuh butuh waktu yang lama gitu. Jadi emang pekerjaan as a content creator emang bukan suatu pekerjaan yang gampang. Emang mungkin kalian lihat mereka kayak nge-vlog doang, ngedit doang dan sebagainya. But it actually takes a lot of will. Kalian harus punya keinginan yang benar-benar kuat untuk bisa konsisten dalam membuat konten dan membuat konten yang bagus dan layak gitu. Jadi I really appreciate all of those content creator out there. Kita kasih applause. I really like them. So yeah, ini bukan konten pertama yang aku bikin. Aku sebenarnya udah bikin pep talk di Instagram. Jadi if some of you follow my Instagram, you guys know I posted 2 pep talk. Aku udah post 2 IG video, IGTV yang basically ngomong doang gitu. Jadi kayak pep talk. But I bring a lot of topics that related to mental health, such as self identity. Terus yang baru-baru ini aku lupa sih ngebahas apa. Oh ya, ngebahas soal vulnerability. Dan ternyata 2 konten aku itu tuh bener-bener dapet respon yang positif banget dari orang-orang gitu. Orang-orang kayak, wah suka banget konten yang kayak gini, bikin lagi dong gitu-gitu. Bahkan some of them wanted me to make a podcast atau kayak ngebuat video ngomong aja gitu biar bisa didengerin pas tidur. Ada kemarin yang ngomong kayak bikin positive affirmation aja gitu biar bisa didengerin pas tidur. Dan to be honest, those kind of comment really build my motivation. Itu bener-bener nge-build will aku untuk ngebuat banyak konten. Jadi kayak ngerampungnya kayak gimana ya, kebanyakan aku ngomongnya kemana-mana. Tapi intinya I've taken that first step. Aku udah ngambil langkah pertama aku untuk ngebuat konten. It's not a brief time, it takes years and years, butuh waktu bertahun-tahun bagi aku untuk akhirnya bisa ngebuat konten seperti di tahun ini. Dan I'm really proud of myself for taking that first step. Aku tahu semua konten-konten aku nggak sempurna, bahkan podcast ini pun bakal banyak salahnya. But at least kalian semua dapat menyaksikan ini langkah pertama yang aku ambil dalam mewujudkan mimpi aku. Dan seharusnya ini bisa gimana ya, mengencourage teman-teman untuk ambil aja langkah pertama itu. Either kalian lagi suka seseorang dan takut buat DM, ya DM aja. Kalau ditolak ya itu urusan nanti. Yang penting kalian udah ngambil langkah pertamanya. Kalau kalian pengen bikin usaha, takut rugi, ya bikin aja dulu. Nanti rugi tuh urusan belakangan. Setidaknya kalian udah ambil langkah pertamanya. Kalian pengen bikin konten, ya udah langsung bikin aja. Permasalahan dikritik itu nanti. Yang penting kalian udah ambil langkah pertama. Gak ada orang-orang sukses yang gak ngambil langkah pertama.
semua content creator yang kalian lihat sukses, mereka tuh punya banyak banget kejatuhan. Kalian kalau lihat video-video dulu, mereka tuh itu nggak ada yang booming dan mereka punya banyak salah. Tapi karena mereka udah ambil step pertamanya dan mereka nggak mau menyerah, jadinya mereka bisa sesukses sekarang gitu. Tapi a problem of menyerah itu kayaknya topik yang lebih luas lagi. Tapi untuk podcast pertama aku pengen ngomongin tentang taking your first step. Karena podcast pertama ini adalah bukti first step yang aku ambil setelah bertahun-tahun lamanya untuk mewujudkan mimpi aku. Semoga teman-teman bisa berani untuk ambil first step itu juga. Terima kasih udah mendengarkan sampai sekarang. Terima kasih juga untuk selalu ngedukung aku. Follow aku di sosial media, bakal aku taruh di deskripsi juga. Kalian bisa subscribe atau follow di Spotify ini. I will thank you so much. Itu benar-benar bisa nyemangatin aku banget untuk ngebuat konten-konten yang lain. Kayaknya sampai situ aja dulu deh. Kalau podcast ini bisa membuat teman-teman menyadari sesuatu, aku sangat bersyukur. Semoga teman-teman sehat selalu ya. I think I will end it in here. See you next time. Bye bye.